Ruai mauan Syekh Abdul Qadir Jalani di lalak kita yang berjudul Rahasia di dalam Rahasia. Mawani nai maita cahaya mata Allah pendona mata Allah metama di pepatuanna anak mauani witai mata Allah maka paruai pauna paruai tongan itu napau. Kemudian sekjampe suratoimu ambasari kemudian Imam Al-Ghazali ma'watuwati di lalak kita mua ruai muita mata Allah don diwai maka ramu rek pendongan untuk membuktikan mata Allah diaya sawa mata Allah don diwai ting muita don diwayo anak diaya iya to wandi mo dandam bedana. Tapi alhamdulillah bersyukur sana li tahu muati polo mata Allah ya rok diaya di langit di tahu tanah ya rok don diwayo. Basa di wengan ni tahu sico urutan supaya nyaman dipahami insyaallah. Misalnya maitai tahu paindo yon dilita misalnya, maka diselidiki polennya di anu paindo di apa dia paindo di diselidiki. Kemudian diselidikinnya digena di ternyata anu pole di rinding. Anu dori rinding diselidiki ternyata anu dio di jaramen. Paindona ya ramen nau dari paindona ya ramen lau di rinding. Mana selidiki dia anu di jaramen digena di ternyata anu pole diaya di bulan. Anak mau nadi selidiki wede bulan di ternyata anu pole di mata Allah pandani tiap paindo bulan. Jadi bulannya maindan itu ya. Pak anu pole di mata Allah. Jadi dek digena di anu rita don dilita paindo don dilita di innenne maita di onna mauani witai mata Allah makan dani salah tongan itipaun nau karena hakikinna indangi tindian don dilita gena di ita paindo tenna indan dia mata Allah jari ia tindio muitai tindilita paindo bagian daripada matahari itu sendiri. Tapi dia penglihatan masalah ini dia sebenarnya bertingkat-tingkat. Dia maita misalnya anu basar don di lita, dia maita misalnya anu do di rindin, anu do ramen di bulan, bahkan lambe, lau dan seterusnya. Dan sebenarnya ia merek pengetahuan yang tertinggi nasanga Imam Al-Ghazali dilalan di kitabna Mishikat Al-Anwar. Mawani ia mulai puncak dari seluruh puncak pengetahuan sekaligus puncak pencarian yang dikenal orang yang mengenalnya dan diingkari orang yang tak mengetahuinya. Inilah yang merupakan ilmu inti yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Jika para ulama ini mengungkapkan ilmu tersebut, maka tak ada yang akan mengingkarinya kecuali orang-orang yang tertipu. Inilah puncak pengetahuan nasanga Imam Al-Ghazali. Landasanna ilmu pengetahuan dek digena dibahas malah ditai di lalang Al-Quran. Sebenarnya di sana landasan di lalang Al-Quran untuk dipakai itai untuk dipakai membuktikan di egena anu dibahas
yakni adalah ilmu tasawuf, isinna tasawuf, puncakna ilmu pengetahuan. Tapi ndani maidi naupe wanwat tahu, karena itu hanyalah sebagai landasan, jadi wacangan itu hanya beberapa ayat saja ya. Yang pertama adalah di surat As-Zumar ayat 69, malah dibuai Allah berfirman yang artinya, dan terang benderanglah bumi, maksudnya bumi di padang mahsyar dengan cahaya keadilan, maksudnya dengan cahaya keadilan Tuhannya, dengan cahaya Tuhannya. Dikala waktu itu maksudnya di ayat di hari kiamat ini akan menjadi terang benderang ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya untuk memutuskan peradilan di antara makhluknya. Kemudian landasan kedua di surat Al-Hadid ayat 12 yang artinya, pada hari kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Silakan dibuai Al-Quran, coba dibuai Al-Quran ayat surat Al-Hadid ayat 12. Kemudian surat Al-Hadid ayat 19 yang artinya, bagi mereka pahala dan cahaya mereka, maksudnya ya silakan dibaca sendirilah surat Al-Hadid ayat 19 ya. Kemudian surat Al-Hadid ayat 28 yang artinya, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Kemudian Quran surat Tahrim ayat 8 yang artinya, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebenarnya di sana landasan di Al-Quran, perhatikannya. Perhatikan nih, karena dia mau perlu catat kemudian dibaca ulang-ulang supaya malah insyaallah nabuai pikiran tapung Allah Ta'ala, nabuai teta tapung Allah Ta'ala untuk menerima akan kebenaran. Kemudian di surat An-Nur ayat 35, silakan dibuai lalat itu. Kemudian perbedaan antara orang mukmin dan kaum munafik. Perhatikan sana lihat ayat yang telah dibahas terdahulu. Kemudian di ayat yang dibahas, dia adalah sebuah pembuktian bahwa adanya kebenaran itu. Dibahas masalah landasan natwai sebenarnya melalui perbedaan kaum mukmin dan kaum munafik. Ilalan coba dibuai Al-Quran ayat surat As-Zumar ayat 22 yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
Kemudian Quran Surat An-Nur ayat 40 yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih bertindih, apabila ia mengeluarkan tangannya, tiadalah ia dapat melihatnya. Masalah ayat yari na tafsiri para ulama-ulama terdahulu mauani maksudnya di ayat adalah dia tidak dapat melihat karena dia berada di jalan gelapnya kegelapan. Hal ini merupakan gambaran yang menceritakan keadaan kalbu orang yang terhalang dari kebenaran. Dia hanya bertaklid, maksudnya yakin ikut-ikutan tapai dia. Dia tidak mengetahui keadaan orang yang memimpinnya dan tidak mengetahui kemanakah dirinya dibawa pergi. Bahkan male to mauan perumpamaan na to wasa de ayat igena perumpamaan misalnya di patule tainna na mola maka mauan minu peccoe ianu mamipa inna na naula yanu mamia ndawi satu nade na naula. Nah, wasedu gambaran maka dia berada di dalam gelapnya kegelapan karena dia hanya yakin ikut-ikutan saja. Cukup mau membanding mau yanu ya pawandaramu. Deta melok membuktikan kebenarannya melalui kitabullah. Seminta pau-pauna mo indong guru, pau-pauna indong guru, pau-pauna indong guru. Dia tidak peduli lagi apa kata kitabullah, apa kata Al-Quran, apa kata Al-Hadis. Dia sudah tidak peduli lagi. Basari masalah de ayat dia tutia na pandanganna Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat mawani yang dimaksud dengan maujun dalam ayat ini ialah penutup yang meliputi kalbu, pendengaran dan penglihatan. Itulah yang dimaksud maujun. Penutup yang meliputi kalbu, pendengaran dan penglihatan. Pengertiannya sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang artinya Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Sama juga dengan firman-Nya yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Yang dimaksud mempertuhankan nafsunya adalah orang yang memutuskan perkara agama dengan pendapatnya sendiri tanpa mencari tahu kebenarannya melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang dimaksud meletakkan tutupan atas penglihatannya adalah dia tidak bisa melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah di dunia ini. Ya, Masari ya. Kemudian perbedaannya apa? Ini silakan dibaca surat An-Nur ayat 40 yang artinya, dan barang siapa yang tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Maksud ayat di atas sesuai dengan penafsiran
anu repet lambe dari Ibnu Katsir mawani maksudnya barang siapa yang tidak mendapat cahaya atau petunjuk dari Allah berarti dia binasa, jahil, terhalang, hancur, lagi kafir. Kemudian hal ini merupakan kebalikan dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang mukmin, yang artinya ialah Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Sebenarnya masih banyak dalil-dalil yang membahas masalah ini, tapi saya rasa cukup karena merulun dini ilai-ilaina butuh dulu dibahas.